Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas untuk soal-soal SOC ya eksakta tahun 2025. Nah, nanti akan ngebahas juga nih guys tentang SOC eksakta nih soal tahun 2024 dan 2023-nya juga. Nah, itu bakal di-share nanti per tiap minggu seperti itu. Oke. Nah, untuk minggu ini kita bakal nge-share yang 2025 terlebih dahulu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar semua dilancarkan. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, silakan kalian siapin alat tulisnya dan dicatat apa aja yang penting. Oke? Di sini aku bakal share screen terlebih dahulu. Nah, aku bakal ngebahas soal SOC eksakta tahun 2025 mengenai mapel fisika. Nanti untuk mapel MTK dan juga biologi serta kimia itu akan dijelaskan oleh tutor yang berbeda. Ya, MTK itu oleh Kak Andita, guys. Seperti itu. Nah, ini ada 13 soal. Untuk fisikanya itu campuran daripada teori dan juga ada perhitungan. Ya, tapi kebanyakan sih itu soalnya soal perhitungan. Untuk teori sedikit saja. Oke? Nah, yuk langsung aja kita mulai. Dilihat nomor 1. Katanya ada sebuah benda dengan massa di sini. Masanya itu 10 kg dijatuhkan dari ketinggian 25 meter. Jika G gesekan udara diabaikan dan kalor jenis benda tersebut 800 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah kenaikan suhu benda itu ketika semua energi kinetik pada ketinggian 15 meter diubah sepenuhnya menjadi energi panas. Dengan di sini ketentuan percepatan gravitasi itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ini katanya tipe sulit, guys. Oke, mari kita bahas saja ya. Yuk, ini udah aku buatkan juga kunjaunya ya, beserta sedikit rangkuman di atasnya. Maksudnya itu, ini soal nomor 1, ada rangkumannya di atas nih. Yang bagian atas ini, guys. Nih, gitu. Ada juga not-not yang perlu diingat-ingat. Paham ya? Oke, nah untuk fisika, yang nomor 1 ini, itu berkaitan dengan bab energi mekanik. Ya, tentang energi. Dan juga berkaitan dengan kalor. Karena kan tadi ada kaitannya sama ini nih guys, kalor jenis benda. Kayak gitu. Oke. Nah, dari sini kita tulis dulu yuk apa yang diketahui di soal. Katanya masanya 10 kg, ya kan? Lalu dia dijatuhkan dari ketinggian awalnya 25 meter. Oke. Nah, lalu dia jatuh sampai di ketinggian 15 meter. Di sini aku tulis H1 25 meter sebagai tinggi awal dan H2 15 meter sebagai tinggi akhir. Ini dari permukaan tanah. Lalu ada kalor jenis benda, simbolnya C kecil ya. Itu nilainya 800 Joule per kilogram derajat Celcius dan ada percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah delta T-nya. Berapa nih Kak delta T-nya? Oke, nah untuk mengerjakannya caranya seperti ini guys. Jadi tadi kan ini berkaitan sama energi ya. Energi apakah? Energi kinetik. Maka kita perlu mencari terlebih dahulu energi kinetik. Di sini. Paham? Nah, bagaimana Kak cara mencari energi kinetik? Yuk kita review di sini yuk. Ingat, rumus energi itu ada 2. Ada energi kinetik dan juga ada energi potensial. Jadi yang atas ini itu energi kinetik. Kalau yang bawah namanya energi potensial. Di sini rumus dari energi kinetik adalah setengah mv kuadrat.
Oke. M itu adalah massa, V itu adalah kecepatan. Kalau EP, energi potensial, itu rumusnya adalah M kali G kali H. Ya, di mana M itu massa, G itu gravitasi. Nilainya kalau nggak dikasih tahu di soal, itu sebesar 10 meter per second kuadrat, dan H itu adalah ketinggian. Jadi kalau EK itu berkaitannya sama kecepatan. Kalau EP berkaitan sama ketinggian. Jadi kalau EP guys, EP gini, semakin tinggi ya dari permukaan tanah, hanya semakin besar, maka EP semakin besar. Kalau EK semakin cepat bendanya, maka nilai EK-nya makin besar juga. Seperti itu. Oke, itu sedikit review tentang energi. Kita balik lagi di sini. Nah, untuk ngitung EK-nya gimana, Kak? Kan EK rumusnya setengah MV kuadrat ini. Oke, sedangkan di sini tuh kagak ada si kecepatan. Lihat deh guys di sini. Apa yang kita ketahui nggak ada kecepatan sama sekali. Tanpa kecepatan. Gimana dong Kak cara ngerjainnya? Nah, jadi EK di sini kita bakal ngitungnya ya. Itu berasal dari berkurangnya energi potensial karena perubahan ketinggian. Maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, tadi kan kita udah ngebahas tentang EK sama EP. Terakhir ada satu energi namanya energi mekanik. Energi mekanik ini disebut dengan energi total, gabungan daripada energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, uniknya si EM ini guys, itu nilainya selalu sama. Jadi gini, ini aku ilustrasikan seperti ini ya guys. Jadi, EM di atas ini, di ketinggian 25 meter, kita anggap sebagai M1. Dan EM di bawah sini, ketinggiannya 15 meter, kita sebut sebagai M2, itu nilai EM1 dan nilai EM2 itu sama. Jadi nilainya nggak berubah-ubah, nilai EM-nya. Tuh, terus yang berubah siapa, Kak? Yang berubah adalah si EP ya, si EP sama si Eka. Berarti gini guys, nih. Ketika EM1 ada di atas, ini EP-nya tinggi, tapi EK-nya kecil. Tapi ketika di bawah, pure ke bawah, ketinggiannya itu menurun. Berarti EP-nya menurun, EK-nya meningkat. Oke. Nah, jadi gini guys nih. Berarti kan di sini EP-nya berubah ya. EK-nya berubah, EP-nya ikutan berubah juga. Nih. Nah, berarti gini, ada perubahan ketinggian yang mengakibatkan berkurangnya EP. EP berkurang itu bakal pindah menjadi EK. Jadi ibaratnya kalau sebuah timbangan ini nih harus selalu setimbang guys. Gitu. Ya, nih kalau kita asumsikan sebagai timbangan ya. Ibarat ini di ketinggian yang 25 meter. Ini 25 meter ya. Ini EP-nya 2 kotak. Ya. EK-nya 1 kotak. Ini EK-nya. Ketinggian 15 meter, EP-nya 1 kotak. Tapi EK-nya jadi 2 kotak. Jadi pindah nih guys. Ini pindah nih. 1 kotak yang dari EP pindah ke EK. Gitu. Jadi sebenarnya kita ngitung si EK bisa dari perubahan nilai EP. Jadi bisa kita pakai rumus yang MGH ini. Nggak usah pakai yang setengah MV kuadrat. Gitu guys. Oke. Nah tinggal kita masukin angka-angkanya. M-nya berapa Kak? M-nya tadi ya 10 kg.
G-nya itu 10, dan delta H itu berarti perubahan ketinggian. Nah, di sini yang awalnya ketinggian 25 meter menjadi 15 meter. Berarti ada selisih 10 meter. 10 meter ini yang akan menjadi delta H. Tinggal kalian kalikan deh. 10 kali 10 kali 10 yaitu 1000 joule. Jadi kita udah dapat nih nilai daripada si EK-nya, yaitu 1000 joule. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita cari delta T-nya. Nah, kalau mau nyari delta T itu perubahan suhu ya guys. Delta T ini adalah perubahan suhu. Kalau kita mau nyari perubahan suhu, yang paling masuk akal tuh ya cuman pakai rumus kalor. Kenapa? Karena nanti kalor ini rumusnya sih macet. Ingat ya, kalor rumusnya macet. Kita udah belajar tentang kalor, ya. Ada yang rumusnya macet. M kali C kecil kali delta T. M-nya itu massa, C-nya itu kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Oke. Nah, di sini kita kan mau nyari delta T nih. Ini nih. Kalau kita mau nyari delta T, berarti ibarat kata ini Q, M sama E harus udah kita punya nilainya guys. Gitu loh. Jadi tersisa yang belum kita ketahui itu cuma delta T doang. Sekarang, masanya ada nggak? Masanya ada. Itu 10 kg tadi. Nih. Terus C kecilnya ada nggak Kak? Ada C kecilnya. 800 Joule per kilogram derajat Celcius lagi. Delta T emang yang ditanyakan. Nah, Q-nya ada nggak Kak? Q-nya perlu kita cari terlebih dahulu. Dapat dari mana kakinya Kak? Nah, FYI, kalor itu sama aja kayak energi. Toh di soal juga dikasih tahu guys di sini. Maka berapakah kenaikan suhu nih? Maka berapakah kenaikan suhu benda ketika semua energi kinetik itu diubah menjadi energi panas? Berarti kalor itu sama dengan si energi kinetik. Gitu. Jadi kita dapat di sini guys. Oh, Q-nya itu berarti 1000 Joule juga. Udah tinggal kita masukin angkanya. Q-nya 1000 Joule di sini. M-nya 10, C-nya 800, delta T. Oke? 800 kali 10 adalah 8000. Aku mau nyari delta T-nya. Berarti 8000-nya. Oh, aku coret dulu deh nolnya ya. Coret. Sisa 1 sama 8. 8-nya pindah ruas biar delta T-nya jomblo. 1 bagi 8 adalah 0,125 derajat Celcius. Yang mana Kak berarti Kak? Berarti yang C. Yang A ya, sorry yang A. Gitu guys untuk nomor 1. Oke. Semisal ada yang masih kurang paham, bisa diulang lagi videonya. Atau mau penjelasan langsung sama akunya, boleh kok di PC aja guys. Seperti itu. Clear ya, nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, yuk kita baca dulu bareng-bareng. Katanya ada sebuah beban dengan berat 1600 Newton. Oke. Dia diangkat menggunakan sistem katrol majemuk. Nah, sistem katrol nih, ini berkaitan dengan sistem katrol. Katrol tuh ada bermacam-macam jenis ya. Ada katrol tunggal. Katrol tunggal tuh begini bentukannya guys. Ini katrol tunggal, jadi cuma satu katrol doang. Ada katrol majemuk. Majemuk tuh dia banyak guys. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah ini aku tahu aja ya yang jumlahnya 2 ya guys. Yang sering keluar, oke. Okay? Karena kalau jumlahnya 3, itu ngebentuknya bisa bervariasi. Tapi kalau jumlahnya 1 dan jumlahnya 2 pasti kayak gini. Gitu. Nah, kalau udah 3 itu bervariasi.
Bisa begini bentukannya nih. Contohnya satu ya guys. Bisa bentukannya gini. Nah, bisa begini bentukannya. Atau bisa begini juga bentukannya. Jadi dia bervariasi guys. Nah, ini beranak lagi nanti dia. Baru kotaknya di sini. Gitu. Jadi untuk yang lebih daripada dua itu bervariasi bentukan katrolnya, kotak-kotaknya, layoutnya. Next, katanya jika gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda tersebut, ini pakai katrol ya, itu cuma butuh 800 Newton dan panjang tali yang mengangkat beban itu adalah 0,2 meter, maka berapakah jumlah katrol bergerak sistem katrol dan berapa usaha yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Ini kategori sedang. Oke, langsung aja kita bahas. Nah ini masuknya ke dalam materi yang berkaitan dengan usaha serta pesawat sederhana spesifiknya yaitu katrol. Oke. Nah, nih ini adalah contoh dari katrol majemuk. Gitu. Oke. Kita tulis dulu yuk apa yang diketahui di soal. Katanya ada berat 1600 Newton. Oh, itu simbolnya W, guys. Ingat ya, kalau berat simbolnya W, kalau massa M. Berat W, massa M. Jika gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban itu berarti F. F ya. Gaya yang kita angkat tuh itu adalah si F. Besarnya 800 Newton. Lalu panjang talinya 0,2 meter. Nah, ini kita tulis dulu aja semuanya apa yang diketahui. Dan yang ditanyain adalah jumlah katrol gerak. Nah, sekarang gini. Tadi kalau di katrol majemuk itu kan ada dua atau lebih katrol ya. Nah, itu ada yang namanya katrol tetap dan ada yang namanya katrol gerak. Dan ini tuh fungsinya berbeda guys, tiap katrol ini jenisnya. Kalau katrol tetap itu fungsinya sebagai pengubah arah. Maksudnya gimana Kak? Jadi ini tuh dasar ya, itu kayak dasar daripada pengkatrolan. Di katrol satu juga, di katrol tunggal, ya, di katrol tunggal, nih, di katrol tunggal, ini hanya ada katrol bebas, katrol tetap, sorry, katrol tetap, yang emang fungsinya sebagai pengubah arah. Jadi gini, kamu narik itu barang bisa ke atas karena ada katrol tetap ini. Dia tuh nggak ngebantu kamu mempermudah nariknya guys, tapi sebagai pengubah arah saja. Nah itu fungsi daripada katrol tetap. Kalau katrol gerak, nih katrol gerak ini tuh dia nyantolnya ke beban guys. Oke, dia nyantolnya ke si beban. Tuh, itu yang fungsinya sebagai pengecil gaya. Jadi semakin banyak katrol bebas, maka gaya yang kamu butuhkan untuk mengangkat beban itu semakin kecil karena dibantu oleh katrol gerak. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Di katrol kita kenal yang namanya KM. Apakah KM? Yaitu keuntungan mekanis. Rumusnya adalah W per F. W itu adalah bebannya, berat bebannya, dan F adalah si gaya angkatnya. Ini gaya tarik kita. Gitu. Nah, nilai KM juga itu bisa menunjukkan jumlah katrol, guys. Gitu. Jadi kalau KM-nya 1, jumlah katrolnya 1. KM-nya 2, jumlah katrolnya 2. Nah, untuk KM ini itu minimal berarti 1.
Nah, katrol tunggal itu pasti KM-nya 1, guys. Karena kan dia cuma punya 1 katrol. Nah, jeleknya di katrol tunggal, ya kamu tuh kayak nggak dibantu sama sekali, guys. Karena kan berarti kalau KM-nya 1, ya, ini tuh W sama dengan F. Kalau berat bebannya itu 8.000 Newton, kamu ngangkatnya harus sekuat 8.000 Newton juga. Ini kalau katrol tunggal. Tapi kalau majemuk, beda lagi. Majemuk itu berarti minimal KM-nya 2. Katrol majemuk nih. Gitu. Berarti kalau 2, wow, 2 kali lebih ringan dari si berat bendanya. Oke, paham ya? Nah, di sini untuk menentukan si jumlah katrol, berarti aku tinggal nyari KM-nya aja dulu, guys. KM, tadi rumusnya W per F. W-nya 1600, F-nya 800. 1600 bagi 800 adalah 2. Nah, sekarang kita cari jumlah katrolnya ada berapa. Nah, di sini nih sering banget kegocek, guys. Kamu bakalan kegocek sama jumlah katrol di sini. Oke, KM-nya 2, berarti jumlah katrolnya 2. Nih, 2 katrol. Tapi yang ditanyainnya, ya, yang ditanyainnya itu adalah katrol geraknya doang. Bukan total katrol. Kalau total katrol berarti kan katrol tetap tambah katrol gerak. Ini yang ditanyain katrol geraknya doang. Maka 2 katrol itu gabungan dari 1 katrol tetap. Ini pasti ada, ini wajib ada. Dan 1 katrol gerak sebagai pengecil gaya. Jadi yang ditanya itu adalah jumlah katrol gerak, maka ini jumlahnya 1. Karena yang ditanyain katrol gerak. Gitu. Oke. Nah, lalu sekarang kita hitung usaha. Usaha itu rumusnya adalah F kali S. Nih. F itu adalah gaya yang diberikan ke benda. Tadi gaya yang kita berikan ke benda kan 800 Newton ya. Dan S adalah perpindahan. Nah, buat S di katrol, itu rumusnya adalah panjang tali kali dengan keuntungan mekanis. Oke. Nah, di sini panjang talinya 0,2. KM-nya 2, berarti 0,4. Jadi gini guys, jadi gini. Dengan ada keuntungan mekanis, ya, yang kenyataannya kamu nih, kenyataannya ya, kenyataannya narik 0,2 meter, kan kenyataannya panjang talinya 0,2 meter kan narik ini, set. Tapi terlihat seperti narik 0,4 meter. Jadi kelihatannya itu kayak narik 0,4 meter. Karena ada si KM 2 kali lipat. Jadi kamu nariknya itu perpindahannya makin jauh. Karena ada nilai KM. Gitu. Berarti kan yang kenyataannya 0,2, terlihatnya itu seperti 0,4. Berarti kamu hemat energi 2 kali lipat. Gitu loh. Itulah guys, enaknya katrol, pesawat sederhana. Memperingan pekerjaan manusia. Dimasukin deh ke sini. 800 kali 0,4, yaitu 320 joule. Nah, jawabannya yang mana, Kak? 1 katrol dan 320 joule. Jawabannya yang C. Gitu. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, ini harus gampang ya. Ini berkaitan dengan hukum Archimedes di fluida
statis. Masih pada ingat gak? Nah, seharusnya masih pada ingat ya. Ini udah pernah kita pelajari juga di semester 1 ya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri aja ya. Dan kita akan langsung saja move ke kunci jawabannya. Oke, yuk kita lihat nomor 3. Oke, jadi kita tulis dulu aja apa yang diketahui di soal. Katanya di sini ada penampang A1 itu sisinya ya, nih. Jangan terkecoh ya guys, jangan terkecoh ya. Ini tuh ngomongin panjang sisi. Panjang sisinya 20 cm. Karena itu nih yang diketahui itu bentuknya persegi guys. Berarti sisi. Kalau persegi mah ya enggak? Lalu sedangkan panjang si A2, berarti A2 nih, itu sisinya sebesar 2 meter. Dah, sebuah mobil dengan massa 2000 kg akan diangkat menggunakan sistem tersebut. Untuk mengangkat mobil tersebut, seorang teknisi harus menekan cairan dalam sistem melalui penampang A1. Jadi di A1 didorong nih guys, diberi tekanan. Nah nanti ini bakal terdorong ke atas mobilnya tersebut. Maka besar gaya minimum F yang diperlukan atau diberikan oleh teknisi agar mobil tersebut dapat terangkat. Kayak gimana tuh Kak cara ngerjainnya? Yuk. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya guys. Yang sebelah kiri adalah F1A1. F1 itu gaya dorongnya ya, gaya tekannya. A1 adalah luas penampang daripada si lubang yang pertama. Lalu ada F2 sama A2. Yang dicari adalah F1. Ini gampang ya. Oke, perhatikan yuk. Yang pertama, karena ini memerlukan luas penampang guys. Ya, ingat ya rumus kayak gini, ingat ya rumus ini. Nih. Ini memerlukan luas penampang A1 sama A2, maka kita harus terlebih dahulu ya. Kita cari terlebih dahulu luas penampangnya. Ini luasnya bentuknya persegi. Berarti S kuadrat. Jadi kalau aku punya A1, nilai sisinya itu 20, berarti jadinya 20 kuadrat 400 mili. 400 cm pangkat 2, sorry. Kalau A2, aku punya sisinya itu, nah ini nih agak-agak terkecoh nih. Ini 2 meter, sedangkan ini cm. Satuannya dibuat sama dulu guys. Jadi di sini aku tulis sebagai 200 cm. 200 cm tinggal dikuadratin. Hasilnya 40.000 cm kuadrat. Dah, dapat ya. A1 sama A2-nya luas penampangnya. Next kita cari nilai daripada F2. Oke. Nah, di sini berat daripada bebannya, ini F2 nih, berarti kan berat bebannya kan kalau F2, berat mobilnya. Berat sama massa itu beda ya guys. Kalau berat itu udah dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau massa belum dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, rumus F atau berat, oke, itu adalah M kali G. M itu adalah massa, G adalah gravitasi. Berarti kalau aku mencari F2, itu rumusnya adalah M2 kali G. M2-nya berapa, Kak? M2-nya 2000 kg. Mobil tersebut beratnya 2000 kg. Kali G 10, hasilnya 20.000. Ya. Jadi di sini F2-nya 20.000 Newton. Udah tinggal cari F1 pakai hukum Pascal. Oke. Nah, di sini F1 adalah yang ditanya. A1 diketahui satuannya itu cm kuadrat. F2 itu 20.000. A2 adalah 40.000. Ini tinggal kita coret-coret. Ya, coret-coret. Ini nolnya. Terus kali silang. Jadinya F1 kali 4 dan 2 kali 400.
Berarti F1-nya sama dengan 200 Newton. Jawabannya mana, Kak? Yang E, 200 Newton. Gitu. Oke? Kalau ada yang masih bingung, tanya PC aja ya, guys. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, next. Kita lanjut bahas soal nomor 4. Jeng jeng. Nah, nomor 4. Nomor 4, nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Katanya, semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara akan semakin berkurang. Yes, betul. Kenapa bisa begitu, Kak? Kok semakin tinggi tempat, kenapa tekanannya makin berkurang? Jadi, tekanan udara ini, aku simbolkan dengan P ya, guys. Itu berbanding lurus dengan jumlah partikel. Kita tahu, ya guys, di bumi dan di luar angkasa, itu jumlah partikelnya berbeda. Nah, dan kita juga udah belajar, ya pengetahuan umum lah ini. Kalau di ruangan angkasa, itu sama dengan ruangan hampa. Sama sekali kagak ada partikel atau gas. Artinya, semakin ke atas, itu tuh jumlah partikel semakin sedikit. Kalau jumlah partikel semakin sedikit, berarti tekanan udara semakin gimana? Sorry. Kita ulangi lagi ya. Tekan udara ini. Oh iya betul deh. Oke, oke. Jumlah partikel semakin sedikit, maka efeknya tekanan udara semakin rendah juga. Jadi semakin tinggi suatu tempat, itu tekanan udaranya semakin berkurang. Oke. Sorry ya guys ya. Tadi kok agak linglung. Oke. Itu ya. Next. Tapi bukan itu yang ditanyain, bukan teorinya. Kita lihat apa sih yang ditanyain. Di permukaan laut, itu tekan udara sebesar 76 cmhg atau setara dengan 760 mmHg. Atau setara juga dengan 100.000 gimana 100.000 1.300 Pascal atau 1 atmosfer. Nah, penurunan tekan udara itu diperkirakan sebesar 1 cmhg setiap kenaikan 100 meter. Oke, artinya gini, naik 100 meter itu tekanan udara turun 1 cmhg. Berarti kalau naik 200 meter, tekanan udara turunnya 2 cmhg. Startnya itu dari 76 cmhg ya guys. Jadi titik nolnya itu di 76 cmhg di permukaan laut. Ya, kalau aku gambarkan sebagai ilustrasi pemandangannya gini nih. Ini laut. Lautnya warna biru ya. Ini laut. Ya. Start 0 meternya tuh di sini guys. 0 meter di sini. Nah, ini nilainya 76 cmhg. Lalu naik nih jadi 100 meter. Berarti berkurang 1 cmhg. Sehingga tekanannya 75 cmhg.
terus menerus sampai ke atas. Gitu, sampai apa ya? Sampai jauh tinggi lah gitu ya. Nah, namun kenyataannya ya, pada ketinggian lebih dari 5.000 meter, itu penurunan tekanan udara udah mulai nggak linear dan berkurangnya cuman menjadi 80 cmhg setiap kenaikan 100 meter. Jadi di atas gini nih. Ini 5.000 meter. Nah, di atas 5.000 meter itu tekanan udara hanya berkurang menjadi 0,8 cmhg aja setiap kenaikan 100 meternya. Jadi kalau ini 5.100, ini cuman minus 0,8 gitu. Sampai tak hingga. Nah, ini soalnya agak error juga nih, agak aneh juga nih. Ini kita nggak tahu apa yang ditanyakan. Nah, setelah aku riset, ya kan, aku coba-cobain angka, terus aku coba-coba cari-cari di Google, aku ketemu guys soalnya. Nah, dan apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya ternyata adalah ceng-ceng, tekanan pada 5.800 meter itu berapa? Sekarang mari kita bahas aja langsung. Oke, ini adalah bab dalam fluida statis tentang tekanan udara. Udah pernah kita bahas juga ya di les semester 1, ya kan? Nah, semoga masih pada ingat ya. Ini kita tulis dulu aja apa yang diketahui di soal. Nah, katanya kan gini ya. Dari 0 meter permukaan air laut, ini permukaan air laut, sampai 5.000 meter, aturannya gini, setiap turun 1 cmhg, setiap naik 100 meter, itu turun 1 cmhg. Gitu ya. Tapi dari 5.000 meter sampai ke tujuan kita, 5.800 meter, itu hanya turun 0,8 cmhg tiap 100 meternya. Jadi bisa kita asumsikan ilustrasinya seperti ini nih. Ini laut 0 meter 76 cmhg terus berkurang ya kan sampai ketemu di 5.000 meter. Ini kan dia berkurangnya minus minus berapa ya? Minus 1 cmhg ya. Nah, sampai 5.000 meter dia minusnya 0,8 cmhg. Gitu. Nah, ditanyain pada ketinggian 5.800 di sini berapa tekan udara? Oke, sekarang yuk kita bahas. Pertama-tama kita cari tekanan ketika di titik 5.000 di perbatasan sini nih. Karena kan ketika di sini nih kalau udah di atas 5.000 udah beda lagi guys penurunannya. Oke, kita cari tekanan di 5.000 meter. Oke, nah pertama-tama tentuin dulu kenaikannya itu berapa meter. Jelas aja ya, dari 0 meter ke 5.000 meter berarti kenaikannya 5.000 meter. Terus total penurunan tekanannya itu berapa Kak? Cara gini guys, cara gini. Sebenarnya bisa pakai kali silang sih kayak gini. Tadi setiap naik 100 meter itu dia turun 1 cmhg. Kalau misalkan naiknya 5.000 meter, berarti berapa ya turun cmhg-nya? Ini kali silang. Jadi dapatlah di sini 100x sama dengan 5.000 kali 1. Ya 5.000. X sama dengan 5.000 per 100.
dapat 50 cmHg gitu. Berarti tekan udaranya sekarang ketika di ketinggian 5.000 meter itu 76 kurang 50 sebesar 26 cmHg. Itu. Oke. Itu adalah tekanan di 5.000 meter. Next, kita cari tekanan hingga 5.800-nya. Nah, berarti gini guys. Kenaikannya sekarang dari 5.000, ini 5.000 nih, ke 5.800 itu cuman perlu naik 800 meter doang. Nah, itu total penurunan tekanannya berapa, Kak? Bisa pakai kali silang juga, begini. Kan kalau di atas 5.000 meter katanya 100 meter naik itu setara penurunan 1 cmHg. Berarti kalau 800 meter, bukan 1 cmHg guys, 0,8. Gitu kan? Nah berarti kalau 800 meter berapa nih kali silang? Jadilah di sini X kali 100 sama dengan 800 kali 0,8. X sama dengan ini 8, ini coret-coret 8,840 per 100 atau X sama dengan 6,4. Bisa juga pakai cara gini. Meter cmHg. Jadi penurunannya 6,4 cmHg. Nah, tekanan udaranya berapa, Kak? Tekanan udaranya berarti gini. 26 kurang 6,4. Kok 26, Kak? Karena sekarang kan kita udah di ketinggian 5.800. Kita lanjut kurangin sampai ketinggian 800. Berarti 26 kita kurang dengan 6,4. Dapatlah 19,6 cmHg. Jawabannya yang D. Seperti itu, guys. Jadi cara pengerjaannya step by step. Oke. Dari yang ketinggian 0 ke 5.000, lanjut dari 5.000 ke 5.800. Gitu. Nah, ini kategorinya kalau menurut aku sedang tidak begitu sulit. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke soal nomor 5. Nomor 5 ini bentukan bahasa Inggris. Kita bakal bahas. Yuk. Katanya gini. One person shouts in an empty hall and the reflect sound is heard along with the original sound. Artinya gini, ada seseorang, dia teriak. Dia teriak. Teriak di empty hall. Empty hall itu ruang kosong lah ya. Ruang kosong. Dan pantulannya, ya, pantulan suaranya, the reflected sound is heard along, heard, atau gimana ya bacanya ya? Heard along with the original sound. Jadi suara pantulannya itu terdengar, heard along with the original, bersamaan dengan suara asli gitu. Jadi kayak berbarengan gitu guys, berbarengan suara pantul sama suara aslinya. Nah, another time, di waktu yang lain, dia pergi ke rock climbing, pokoknya tempat-tempat yang ada tebing-tebing batu gitu guys, dan teriak, di antara tebing-tebing tersebut, towering cliffs, ya, itu menghasilkan teriakan dia, hasil teriakan dia berarti pantulannya ya guys, itu terdengar
setelah beberapa waktu. Oke. Based on the above event ya. Oke. Nah, the most appropriate conclusion is, mana sih kesimpulan yang paling tepat dari kejadian di atas? Nah, ini adalah bab terkait gelombang bunyi. Yuk, sekarang kita masuk aja ke pembahasannya. Oke. Nah, kita kan sudah kenal ya, dari dulu ada yang namanya gaung sama gema. Menggaung, menggema. Nah, kejadian yang tadi dia teriak di ruangan kosong, aula kosong guys, aula kosong. Lalu suara pantulannya itu terdengar bersamaan dengan suara asli, itu disebut dengan gaung atau kerdam. Ini terjadi karena jarak dinding itu si aulanya deket-deketan. Jadi bunyi pantul datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Jadi bertabrakan deh. Dan nggak jelas kedengarannya. Nah, kalau yang dia teriak di tebing batu, oke, dan dia mendengar suara pantulannya beberapa saat kemudian, itu disebut dengan gema. Gema, ya, betul, gema. Echo. Ini terjadi karena tebing itu jaraknya sangat berjauhan. Jadi, waktu dia memantul, itu perlu lebih lama, guys. Efeknya, bunyi asli udah diucapkan, baru kemudian bunyi pantulnya terdengar dengan jelas. Nih, kalau gaung gini. A a a a a a a a a. Kalau gema a a a a gitu. Jadi ada jeda terlebih dahulu. Nah, sekarang mana sih pernyataan yang paling sesuai dengan uh, pernyataan di atas atau kejadian di atas ya, based on the above event. Yang pertama, echo dan reverberations. Echo ini gema dan juga gaung, pakai bahasa Inggris ya. Gema dan juga gaung itu terjadi ketika suara asli ya, gelombang suara asli ini menabrak atau menyentuh lah ya, menabrak ya, menyentuh suatu bidang pantul dari berbagai arah. Itu betul. Tapi ini tuh kayak kurang apa ya guys? Kayak kurang oke, kayak ya udah, itu emang menjelaskan uh, mekanisme daripada si Eko sama Gaung gitu, tapi nggak ngejelasin perbedaannya. Ya gitu guys. Nah, sekarang kita cek dulu ya pernyataan yang B. Gaung dan gema itu hanya terjadi ketika suara asli, original sound, itu menabrak bidang pantul. Ya emang gitu lah. Jadi pernyataan kedua ini nih, A dan B itu terlalu umum guys. Itu kurang menjelaskan perbedaan antara gema dan gaung. Oke, sekarang yang D. Yang C dulu. An echo occurs when the reflecting surface is significantly far from the sound source. Oke. Hanya si gema ya yang terjadi ketika bidang pantul itu jauh daripada sumber suara. Ya emang itu hanya menjelaskan gema. Oke. Oke, mungkin yang C mungkin ya. Coba kita cek yang D dulu. Reverberation, gaung, hanya terjadi di tempat yang tertutup. Ini jelas salah. Kenapa jelas salah, Kak? Karena gaung itu bisa terjadi di tempat terbuka juga jika ada penghalang berdekatan gitu. Ini di lapangan. Tapi kalau sekalian lapangan itu ada mading yang banyak dikelilingin, ya akan terjadi gaung juga guys. Yang
Reverberation atau gaung itu terjadinya more quickly, berarti lebih cepat dibandingkan si gema. Yes, ini menjelaskan perbedaan antara si gema dan gaung. Kenapa kok yang dipilih yang perbedaan, Kak? Karena kan kalau kita lihat ini ngomonginnya gini, ngomongin tentang waktu, guys. Kalau kalimat pertama katanya waktu suara pantulannya itu bersamaan. Kalau pernyataan keduanya waktu suara pantulannya itu terdengar lebih lama ya, beberapa saat kemudian. Berarti ngomongin waktu. Jadi kalau ngomongin waktu kita cari yang poinnya itu ngomongin tentang perbedaan kecepatan. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang D tadi. Yang E tadi. Gitu, guys. Nih, jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Nah, gampang nih. Below are examples of objects that conduct heat through radiation. 1 sun, 2 gun, 3 steel, 4 campfire, 5 wire. Enggak sih, cable wire ya, betul. 6 itu torch ya. Which is the correct answer? A 123, 1224, B 135, C 345, D 146, dan E semua jawaban betul. Oke. Sekarang kita bakal baca terlebih dahulu materinya. Ini bab terkait suhu dan kalor, guys, tentang perpindahan kalor. Jadi ada 3 metode kalor itu berpindah. Yang pertama itu dengan cara konduksi, conduction. Konduksi ini terjadi ketika nih perpindahan energi dalam bentuk panas atau listrik melalui suatu bahan. Jadi itu ada sentuhan, guys, ada sentuhan terlebih dahulu. Contohnya nih, transfer energi panas dengan konduksi dari hot plate ke cairan. Dari panggangan ke cairan. Gitu. Contoh lainnya ini, sendok dipanasin. Misalkan unjuk sendok yang bagian buat makannya itu kau panasin. Nah, bagian yang pegangannya itu akan ikutkan panas, guys, karena ada perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, konveksi. Konveksi ini perpindahan melalui cairan atau gas seperti udara atau air karena perbedaan suhu. Contohnya nih, transfer energi panas melalui konveksi terjadi ketika cairan yang lebih hangat naik dan cairan yang lebih dingin itu tenggelam karena perbedaan densitas dan menciptakan arus konveksi. Contoh konveksi itu di laut ada. Kalau misalkan ya bener ya, pelaut, nelayan itu tuh dia mancingnya itu nggak di sembarang waktu, guys. Dia di waktu yang tepat karena ada perbedaan suhu antara angin laut sama angin pantai. Nah, itu yang membantu juga ya, yang membantu juga dalam si nelayan menggerakkan perahunya. Gitu ya. Terus ada radiasi. Nah, radiasi ini dia mentransferkan panasnya tanpa perantara. Contohnya matahari menghangatkan bumi, dia tanpa perantara. Gitu. Contoh lainnya lagi api unggun. Ya. Contoh lagi senter, obor, apalagi ya. Banyak ya, guys. Dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah dari 1 sampai 6 ini yang merupakan radiasi?
Oke. Satu, sun itu dia radiasi ya guys, jelas banget ya. Karena kan tanpa perantara, ruang hampa. Dua, gun. Oke, tembakan. Nah, tembakan ini itu konduksi. Karena yang bakal menghantarkan panas itu adalah logamnya. Berarti kan ada perpindahan panas menggunakan perantara. Ada bahan guys, logam. Berarti itu konduksi. Steel, kalau steel itu baja, konduktor. Jadi dia konduksi juga. Campfire, api unggun itu radiasi jelas banget, api unggun. Kamu bisa ngerasain panas tanpa perlu menyentuhnya guys. Yang kelima, wire. Itu konduksi, karena kan kawat terbuatnya dari logam. Torch, itu obor, jelas banget radiasi. Kamu bisa ngerasain hangat tanpa perlu megang bara apinya. Jawabannya mana kak? Yang D. Ya, 1, 4, 6. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, nah ini agak-agak guys, karena berkaitan dengan rangkaian listrik. Ini yang paling sulit. Nah, sesuai dengan judul di soalnya, sulit. Kategori di soalnya, sulit. Yuk kita baca bareng-bareng. Rais dan Alman membuat sebuah rangkaian paralel yang terdiri dari 3 hambatan dengan nilai masing-masing R1 5 ohm, R2 2 ohm, dan R3 belum diketahui. Ini yang bikin ribet nih, R3-nya, karena belum diketahui. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 10 volt. Jika kuat arus total yang mengalir pada rangkaian adalah 4 ampere, tentukan daya yang dibutuhkan oleh Rais dan Alman untuk masing-masing hambatan secara berurutan. Oke. Sekarang kita review terlebih dahulu sedikit materinya ya guys, untuk rangkaian listrik dinamis. Nah, kita mulai bahas dari dulu jenis rangkaian hambatan. Itu ada 2 ya, ada seri sama paralel. Seri bentuknya seperti ini guys. Nih, dia bertetanggaan kanan kiri. Kalau paralel itu atas bawah. Cirinya kelihatan dari situ, atas bawah paralel, kanan kiri seri. Nah, ini ada rumus-rumusnya yang wajib kamu hafal. Tapi gampang kok cara ngafalinya. Gini cara ngafalinya. Kalau seri, dan yang huruf terakhirnya I kan, berarti I-nya sama. Sisanya ditambah. Maksudnya gimana kak? Kamu lihat seri I-nya sama. Sisanya pertambahan. Vs sama dengan V1, V2, V3. Rs sama dengan R1, R2, dan R3. Kalau paralel, kita ambil huruf depannya P. Berarti V-nya sama. Sisanya ditambah. Kecuali yang R. Untuk yang R pertambahannya bentuknya pecahan. Jadi 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. V-nya sama ya. Paralel, 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 paralel. V-nya sama. Untuk I-nya ditambah I paralel sama dengan I1, I2, dan I3. Gitu. Ini wajib dihafal. Lalu hukum Ohm. Nih, hukum Ohm wajib tahu juga. Vir. V-nya itu adalah tegangan listrik, satuannya volt. I itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Dan R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, ini aku buatnya segitiga, biar kamu bisa mencari jika yang ditanyain itu adalah arus listrik, si I-nya. Tinggal tutup I-nya, sisa V sama R atas bawah. Berarti dibagi, pembagian. Kalau tanya R-nya, hambatannya, berarti kamu tutup R-nya, sisa V per I. Seperti itu. Terus hafalin juga rumus-rumus daya dan juga energi listrik. Udah aku tulis di sini.
bervariasi rumus. Oke? Nah, sekarang yuk coba kita kerjain soalnya. Nah, di sini clue-nya yang pertama adalah rangkaiannya bentuknya paralel. Berarti kalau aku susun seperti ini guys. R1 paling atas, R2 tengah, R3 itu belum diketahui. Lalu ada 10 volt, sumber tegangan. Nah, ini sumber tegangan akan sebagai yang namanya V keseluruhan atau V total. Karena sumber tegangan berarti V total. Terus arus total yang mengalir juga, ini kita tulis. Nah, oke. Nah, setelah aku hitung-hitung guys sampai akhir, ternyata itu soalnya ngaco. Seharusnya bukan 4 ampere, tapi arus totalnya adalah 10 ampere. Silakan bisa kalian ganti aja. Oke. Yang ditanya adalah berapa sih daya yang dibutuhkan oleh Rais dan juga Alman untuk masing-masing hambatan secara berurutan. Nah, ini cara ngerjainnya seperti ini, guys. Yang ditanya P1, P2, P3. Karena gini. Ini paralel ya. Karena ini paralel, guys. Paralel itu berarti kan clue-nya di paralel, V-nya sama. Berarti kalau V-nya sama, V keseluruhan, V total, itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Nah, V totalnya itu kan tadi 10 volt. Oh, berarti V1 10 volt, V2 10 volt, V3 10 volt. Sehingga aku mau mencari si P1-nya, mencari si daya, itu pakai rumusnya V kuadrat per R. Karena kan V-nya udah dikasih tahu. R juga udah dikasih tahu. R1 sekian, R2 sekian, dan R3 sekian. Kita cari P1-nya. Oh, berarti 10 kuadrat dibagi dengan 5. 100 bagi 5, 20 watt. Kalau yang P2 berarti 10 kuadrat dibagi 2. Hasilnya 100 per 2, yaitu 50 watt. Nah, untuk P3, nggak ada guys V3. Kita harus cari terlebih dahulu. Gimana Kak caranya, Kak? Oke, buat mencari V3, ini rumusnya agak sedikit kompleks juga. Ya, V3, R3. Untuk mencari R3, ini rumusnya agak sedikit kompleks juga. R3 rumusnya adalah V3 bagi I3. V3-nya 10 ya, udah di soal. Nih, aku link warna biru. I3-nya belum ada. Nah, itu wajib kita cari. Gimana Kak cara mencari I3-nya? Gini, tadi kalau misalkan I pada rangkaian paralel, itu kan ditambah ya. I paralel sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Di sini, kalau aku mau mencari I3, berarti kan I keseluruhan, I total, tinggal aku kurang dengan I2 sama I1. Gitu. Nah, sekarang I2 sama I1-nya belum ada. Kita cari terlebih dahulu. I2 dan I3. I2-nya berarti pakai rumus Ohm. Ya. V per R ya. Berarti V2 per R2 itu 10 bagi 5. 2. Ya kan? Kalau I1-nya, berarti kan di sini V3-nya, V3. Kok V3 sih? Ini I1 ya. Berarti kalau I1 V1 guys. Bentar ya. Ini dekat ya. Berarti ini harusnya V1 sama R1. 10 bagi 2 yaitu 5. Masukin dapat I3-nya 3 guys, 3 ampere. Masukin di sini ke dalam rumus R3 yaitu V3 per I3 berarti dapat ya V3-nya 10 per 3 dapat R3-nya adalah 10 per 3. Masukin ke sini. Jadilah 10 kuadrat yaitu 100 dibagi 10 per 3 yaitu 30. Dapat jawabannya yang A. Itu guys buat soal nomor 7. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, itu tadi nomor 7. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini tipe kategorinya sedang katanya. Yuk kita bahas ya. Diketahui sebuah peti harta karun dengan tinggi, oke ini ada peti tingginya 20 cm, tinggi peti 20 cm, mempunyai massa jenis, oh ini massa jenis si petinya ya. Ini adalah ro peti. Mengapung di atas zat cair yang massa jenisnya, oke ada massa zat cairnya. Ro fluida 1110 kg per meter pangkat 3. Berapakah tinggi peti harta karun yang muncul ke permukaan? Oh, ini soal Archimedes, guys. Tahu nggak Archimedes? Archimedes. Yang ada set ini cairan, terus dimasukin peti, terus petinya melayang di sini. Nah, gitu. Oke. Yang ditanya adalah tinggi peti harta karun yang muncul di permukaan. Berarti ini nih. Berapa tingginya? Oke, kita bakal bahas saja langsung ke KJ-nya ya. Karena ada materi yang wajib kita review sedikit. Nomor 8. Nah, ini dia hukum Archimedes. Hukum Archimedes, kita langsung aja pakai rumus utamanya ya. FA sama dengan W. FA itu kalau dijabarin rumusnya adalah rho F kali G kali V BT. Apakah rho F? Rho F adalah massa jenis fluida. Ya, tadi udah dikasih tahu kan ya, 1100 kg sekian. Terus G itu adalah gravitasi, VBT adalah volume benda tercelup. Volume benda tercelup. Ingat ya, volume benda tercelup. Lanjut. Ada W. Nah, W itu adalah berat bendanya. Rumusnya adalah M kali G. Ini masih simpel rumus W. Nah, langsung aja nih kita cek dulu ilustrasinya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Petinya itu ada yang tenggelam di dalam air, ada yang di atas permukaan melayang. Nah, berarti gini guys nih. Yang ditanya ini. Nah, benda tercelupnya itu yang bagian bawah sini nih. Nah, gitu. Terus kalau tinggi peti itu yang dari atas sampai bawah. Oke? Okay? Yang ditanyain ini tinggi yang muncul ke permukaan air. Let's go, langsung saja kita kerjain. Yuk, kita pakai rumus utamanya FA sama dengan W. W di sini W peti berarti ya kan? Berat petinya. Nah, FA-nya aku jabarin pakai rumus rho F kali G kali VBT. W peti aku jabarin pakai rumus massa kali gravitasi. Nah, di sini kan yang ditanya itu tingginya kan, tinggi yang tercelup, tinggi apa namanya, tinggi tinggi peti yang muncul di permukaan kan. Ini aku bakal ubah si massa menjadi rho peti sama V peti. Kenapa kak? Ntar biar kalian lihat deh alasannya kenapa ya. Intinya nih kita ubah massa peti menjadi rho peti sama V peti. Cara gimana kak? Pakai massa jenis. Udah belajar guys kita pekan ini tentang massa jenis. Massa jenis itu rumusnya rho sama dengan M per V. M-nya adalah massa, V-nya adalah volume. Kalau aku mau mencari volume, berarti rumusnya adalah tinggal tutup guys massanya. Rho kali V. Gitu. Jadi M sama dengan rho kali V. Next. Makanya sini aku tulis
Rho peti kali V peti. Nah, next. Ini ada yang bisa kita coret-coret. Siapa aja, Kak? G-nya kita coret. Tersisa rho F, rho fluida, kali volume benda tercelup sama dengan rho peti kali volume peti. Nah, ini kan petinya itu bentuknya kotak. Kalau kotak atau balok, itu volumenya rumusnya adalah, ingat, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti di sini kalau volume tercelup nih, yang bagian tercelup doang, itu kita jabarin menjadi P kali L kali T tercelup. Kenapa cuman P sama L doang, Kak? Karena nanti bisa kita coret. Kok bisa dicoret, Kak? Itu pertanyaannya kan. Nah, kita bahas ya. Yuk, yang sebelah kanan kita jadiin juga. Berarti V peti itu sama dengan rho kali L lebar kali T total. Nah, di sini rho sih. P guys, P bukan rho, ini P ya, ini panjang. Ini panjang. Nah, di sini guys, di sini panjang sama lebarnya peti ini kan mau di atas yang tidak tercelup ataupun yang tercelup itu sama aja, nggak berubah. Maka bisa kita coret. Tersisa rho fluida kali T tercelup sama dengan rho peti kali T total. Masukin angka-angkanya. Rho fluidanya 1110, rho petinya 780, T totalnya itu 20. Dapatlah di sini tinggi benda tercelupnya itu 14,054 cm. Carilah tinggi di atas permukaan tanah yang rumusnya T peti dikurang tuh T benda tercelup 20 kurang 14,054 yaitu 5,946 cm. D jawabannya. Gitu. Oke. Nah, ini juga sebenarnya pernah kita bahas deh kalau nggak salah ya di semester 1. Ya, jadi bisa kalian coba dulu nanti kerjain ulang ya tanpa ngelihat KJ. Tapi kalau ada yang masih bingung nih tentang penjelasannya, bisa aja PC ke aku atau ulangin aja videonya dulu guys. Seperti itu. Itu nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini soal teori. Oke. Katanya gini. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman bernama Michael Faraday, dia memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Yang ditanyakan, bagaimana bunyi hukum induksi Faraday? Oke. Gegel induksi itu rumusnya adalah min N, N besar itu adalah jumlah lilitan. Jadi gini guys, ini ada batang, terus dililit kawat. Nah, N ini adalah jumlah lilitannya, ada berapa? Berarti kalau kita gambarnya begini, ini 3 lilitan. Dikali delta, apa nih Kak? Lambangnya begini. Kayak apa tuh? Kayak theta, tapi bukan theta. Nah, itu adalah flux. Oke. Dan ada segitiga, berarti perubahan flux. Di bawahnya ada T. T itu waktu. Kalau ada delta, berarti selang waktu. Nah, keseluruhan ini, delta flux per delta T itu sama dengan laju perubahan flux atau kecepatan perubahan flux.
flux. Ini sama aja. Laju, kecepatan itu sama aja. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, oh guys, GGL induksi itu dia sebanding atau berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Jadi gini, kalau ininya tinggi, ini naik nih, ini naik, maka ini juga ikutan naik. Ininya turun, maka ini ikutan turun juga. Karena ini ibaratnya perkalian dia sejajar. Gitu. Nah, dari sini, mana sih pernyataan yang paling tepat? Yuk kita bahas. Pernyataan pertama yang A, suatu rangkaian listrik memiliki gaya statis. Nah, ini salah nih. Harusnya dinamis. Yang B, suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik deduksi. Salah, harusnya induksi. Kalau deduksi, ini statis, guys. Oke, jadi deduksi itu sama dengan statis. Kalau induksi itu sama dengan dinamis. Yang C, suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang namanya berbanding terbalik. Salah. Maksud berbanding lurus. Yang D, suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya sama dengan salah. Kan berbanding lurus. Yang E, suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan. Oke, ini paling tepat yang E. Jadi jawabannya nomor 9 adalah yang E, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini soal tentang cermin ya, optik. Oke. Langsung aja kita masuk ke kunjaunya ya guys. Ini kita belum pernah les ya tentang optik ya. Ntar insya Allah kita les guys tentang optik. Yuk nomor 10. Gini. Jadi kita review singkat aja. Bukan review, berarti ngejelasin singkat aja. Cermin lengkung itu dibagi menjadi dua. Ada yang cekung sama ada yang cembung. Cekung tuh bentukannya gini. Nah, cekung. Yang bagian aku arsir adalah bagian belakangnya. Tempat naruh bendanya di sini nih. Nih, tempat naruh bendanya di sini. Ini ruang benda. Aku tulis ya. Ini adalah ruang benda. Ini ruang bayangan. Kalau yang cermin cembung, bentukannya gini. Nah, bagian depannya itu yang di ruang 4, guys. Cuman ruang 4. Ini bagian depannya. Belakangnya di sini. Yang mana sebagai ruang bayangan. Gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan nanti sifat bayangan itu seperti apa. Melalui nih aturan bayangan. Jadi gini guys, jadi gini. Baik, mau sambil ngecas dulu guys. Oke, jadi aturan yang pertama, total daripada nomor ruang benda dan ruang bayangan itu harus 5. Artinya gini, kalau ruang benda kamu taruh di 1, ini taruh di 1 nih, ruang benda di 1, maka ruang bayangannya harus di 4, biar hasilnya 5. Ya, aturan yang pertama, yaitu aturan harus 5. Gitu. Oke. Lalu kita lanjut. Next. Bagian depan cermin. Jadi kalau bayangan dia ada di depan cermin, itu menunjukkan
sifatnya itu nyata tegak. Gitu. Contoh nih, ternyata bayangannya ada di ruangan 2. Berarti kan dia di depan cermin. Nih, depan cermin. Maka dia itu sifatnya, bayangannya adalah nyata tegak. Kalau di belakang cermin, itu sifatnya adalah maya terbalik. Diingat, depan itu nyata tegak, belakang itu maya terbalik. Next, kalau ruang bayangan ternyata lebih gede daripada ruang benda, maka itu tuh bayangan itu diperbesar. Tapi kalau ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, itu tuh diperkecil. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Gini, untuk ruang bagian cermin cekung, ruang benda itu bisa kita taruh di ruangan 1, 2, 3, ataupun 4. Nah, bayangannya berarti di ruang berapa aja tuh? Sekarang kita sesuaikan. Kalau bendanya kita taruh di ruangan 1, berarti bayangannya 1 tambah berapa hasilnya 5, yaitu 4. Sifat bayangan gimana, Kak? Yuk, kita lihat. Bayangan di ruangan 4, berarti di sini nih. Itu belakang cermin. Kalau belakang berarti maya terbalik. Apakah dia diperbesar atau diperkecil? Kita lihat ruang bayangannya. Oh, bayangannya lebih gede dibandingkan benda. Ini 4, ini 1. Berarti itu diperbesar. Gitu guys, tentuin sifat bayangannya. Lanjut ya. Kalau bendanya kita tuh ruangan 2 yuk. Berarti bayangannya di ruangan 3. Maka sifat bayangannya ruangan 3 tuh di mana, di sini ya? Nih. Aku mau hapus ini dulu. Nah, berarti di sini nih. Nih, di sini nih. Berarti itu di depan cermin. Nyata. Kalau nyata tegak dan diperbesar karena bayangannya ruangannya lebih gede dibandingkan bendanya. Kalau bendanya kita di ruangan 3, berarti bayangannya di ruangan 2. Sifat bayangannya nyata, tegak, diperkecil. Gitu. Di ruangan 4, berarti bayangannya di ruangan 1, ya. 1 itu di depan, berarti nyata, tegak, diperkecil. Nah, jikalau nih, ini kondisi spesial ya guys, dia tepat di titik F. Apakah F? Nah, kita berkenalan nih guys dengan titik F. Itu disebut dengan titik fokus. Ya, jadi fokus. Jadi fokusnya suatu bayangan itu bisa maksimal ketika dia di titik F. Oke, apa yang namanya ya? Titik fokus tuh minimal bayangan itu bisa jelas guys, gitulah. Jadi fokus. Ya. Nah, untuk bayangannya itu dia tak hingga. Gitu guys. Untuk bayangannya dia tak hingga. Ruangannya tak hingga. Jadi ada di segala hal, di segala manapun. Efeknya, sifat bayangannya ya nggak kelihatan, nggak ada. Itu tak tampak. Nah, kalau tepat di R, apa ini Kak R? R itu adalah jari-jari kelengkungan, jari-jari cermin. Jari-jari cermin. Di mana nilai R itu adalah 2 kali dari titik fokus. Nah, kalau benda kita taruh di R, bayangannya di R juga. Yang berarti sifatnya adalah, kan R itu depan ya. Tuh di depan ya. Nah, berarti dia nyata, tegak. Dan sama besar. Karena kan R ke R lagi, sama besar berarti. Seperti itu untuk ruangan cekung. Kalau ruangan cembung gimana Kak?
Benda hanya bisa ditaruh di ruangan 4. Karena bagian depan daripada ruang cembung itu adalah ruangan 4 doang. Maka bayangannya di ruangan 1 di sini nih. Nanti sifat bayangannya itu berarti di belakang ya. Maya terbalik dan diperkecil. Nah, untuk si cermin cembung ini, itu contoh aplikasinya adalah spion motor atau mobil. Karena kan si bayangannya maya ya guys, maya terbalik ya. Jadi kalau kamu lihat tuh kayak motor, bagian kanan motor kelihatan di cermin itu jadi bagian kiri motor. Dan dia diperkecil, jelas dong. Karena kalau diperbesar atau nutupin cermin ya. Ya enggak? Makanya diperkecil guys. Seperti itu untuk cara menentukan sifat bayangan. Nah, lalu perhitungannya bagaimana Kak? Untuk mencari mungkin jarak benda ataupun jarak bayangan pakai rumus ini. Satu. Satu doang rumusnya. Kalau bawah adalah rumus perbesaran. Perbesaran benda. Kebayangan. Itu. Ya. Ada S doangan berarti jarak benda. Ini jarak benda ke cermin ya. Ini jarak benda ke cermin. Ini jarak bayangan ke cermin. Oke. Nah, poin pentingnya itu di bagian sini guys. Kalau cekung, titik fokus sama jari-jarinya itu nilainya positif. Kalau cembung, titik fokus dan jari-jarinya negatif. Ini kalau kamu salah tanda, salah juga hasilnya. Gitu. Jadi mohon diperhatikan. Oke? Nah, dah itu guys untuk penjelasan singkat tentang cermin lengkung. Next kan kita mau bahas untuk nomor 10 ini. Gimana cara ngerjainnya? Kita terus dulu apa yang diketahui di soal. Katanya di sini, kalau soal ya. Benda itu berada 8 cm di depan cermin cekung. Berarti ini S-nya nih. Ini S-nya. 8 cm. Lalu panjang fokusnya berarti F-nya. Nah, F-nya berapa, Kak? Positif ya. Positif 6. Kenapa positif? Karena kan cekung. Cermin cekung. Jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 2 meter. Oh, ini ada perubahan jarak benda. Di sini dia menjauhi cermin sejauh 2 cm katanya. Maka bayangannya, pergeserannya itu berapa? Jelas ya guys. Ketika ini digeser si bendanya daripada cermin, berarti bayangan juga ikutan bergeser, berubah dong. Ya, gitu. Ibarat kata, awalnya aku taruh benda di ruangan 1, terus aku geser menjadi ke ruangan 2. Berarti kan letak bayangannya berubah. Gitu. Nah, bagaimana cara kerjainnya, Kak? Oke, cara kerjanya seperti ini, guys. Kita tentuin dulu dong, berarti jarak bayangan awal. Ya enggak? Kan kita mau tahu, sebelum digeser, ya, sebelum digeser nih, ini sebelum digeser. Sebelum digeser, itu jarak bayangan ke cerminnya berapa sih? Ya, kita pakai rumus yang tadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, di sini aku pengen kasih tanda angka 1. Kenapa? Karena kan awal. Jadi ada 1/S1 tambah 1/S1 aksen. Masukin angka-angkanya. F-nya 6 positif, S1-nya 8 ditambah 1/S1 aksen. 1/8-nya pindah ruas, jadi 1/6 dikurang 1/8. Ya ini hitung pecahan biasa, dapatlah 1/S1 aksen sama dengan 1/24. Yang ditanya S1 aksen. Gini caranya guys, ini tinggal di switch aja nih. 24-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Maka hasilnya 24/1 atau 24 cm.
Nah, ini kan 24-nya positif ya. Tanda positif ini sangat penting banget karena menentukan oh dia itu bayangannya depan cermin. Gitu loh. Jadi kalau S aksen itu positif nih, S aksen itu positif berarti dia di depan cermin. Tapi kalau S aksen negatif dia di belakang cermin. Gitu. Ini ngaruh banget guys, tanda plus minusnya. Nah yang kedua, kita cari dong jarak bayangan akhirnya setelah digeser. Tuh, digeser. Kita cek dulu dong penggeseran bendanya itu berapa. Nah di sini karena kalimatnya menjauhi cermin, berarti ditambah dong. Ya enggak? Makin jauh jaraknya. Berarti S-nya itu makin besar nilainya. Jadi aku tambah 2. 10 cm. Kita cari. Dapat di sini 2 per 30. Aku switch jadi 30 per 2. Yaitu 15 cm. Next. Ini tanda plus ya. Berarti di depan cermin. Nah, di sini kita punya kesimpulan. Oh, awalnya jarak bayangannya 24 cm. Terus jarak bayangannya berubah jadi 15 cm. Berarti makin dekat. Ini mendekati cermin, mendekati cermin. Mendekati cerminnya berapa cm, Kak? Kita hitung. Delta S aksen sama dengan S2 aksen dikurang S1 aksen. Jarak bayangan akhir dikurang jarak bayangan awal. Ini adalah jarak bayangan akhir. Ini adalah jarak bayangan awal. Katanya di sini 15 kurang 24 dapat minus 9. Tanda minus itu menunjukkan oh mendekati cermin guys gesernya. Itu nih tuh. Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Gitu. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa kok kalian guys. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini hafalan ya. Ini mah teori hafalan. Di nomor 11 gini guys. Secara historis ya, zaman-zaman dulu kuno gitu kan. 1 kilogram itu disamain sebagai 1 liter karena kan rho air itu sama dengan 1 ya. Rho air itu 1 gram per cm pangkat 3 gitu. Atau bisa juga sebagai berapa di sini? 1000 kilogram per meter pangkat 3. Ini udah kita pelajari juga nih. Hari ini kan tentang massa jenis. Jadi 1 kilogram itu setarain dengan 1 liter. Atau gitu kan 1 kilogram per liter. Nah, ini nilai rho segini guys. Nilai rho segini itu diukur pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi untuk jawaban nomor 11 adalah 1 kilogram itu setara dengan 1 liter air yang bersuhu 4 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang D. Itu 1 kilogram setara dengan 1 liter air yang bersuhu 4 derajat Celcius. Oke. Next. Lanjut ke soal nomor 12. 12. Daya listrik yang akan dikirim ke suatu kota itu 5000 kilovolt ampere. Ini dibacanya volt ampere ya. Ini dibacanya volt ampere. Yang jaraknya 100 km menggunakan kabel yang mempunyai hambatan. Nah ini rho ya, rho hambatan.
0,02 ini bacanya ohm ya, yang kayak topi ini ohm per meter dengan kuat arus 10 ampere. Berapa persenkah daya listrik terdisipasi pada kabel transmisi? Oke, ini ngomongin listrik dinamis lagi ya, tapi ngomongin tentang spesifiknya ya guys, tentang daya terdisipasi. Yuk kita bahas. Pasti daya terdisipasi. Enggak apa daya terdisipasi. Let's go, lihat ke KJ. Daya disipasi adalah gaya yang terbuang saat melewati hambatan. Ibaratnya gini. Tadi kan katanya ada hambatan di sini ya. Nah, nih. Jadi, daya terdisipasi adalah daya yang hilang akibat adanya hambatan. Gitu. Nah, kenapa Kak harus ada hambatan? Terhilang dong. Karena untuk mencegah namanya fluktuasi mungkin ya kayak gitu ya guys. Jadi dia itu hilang sebagian, oke, akibat adanya hambatan. Rumus daripada daya disipasi itu ada dua. Ada yang rumusnya pakai I sama R ya. Jadi kalau dikasih tahu I sama R pakai rumusnya yang ini. Kalau dikasih taunya V sama R pakai rumusnya yang sebelah kanan. V kuadrat per R gitu. Oke. I-nya adalah arus listrik, ampere, dan R-nya adalah hambatan. Lalu ada V, itu adalah tegangan, satunya volt. Untuk daya, ya daya itu pasti satuannya watt. Cuman bedanya kan disipasi itu artinya yang hilang. Gitu. Daya yang hilang. Nah, kita usah aja yuk, apa yang diketahui di awal. Katanya ada 500 kVA, kilovolt ampere. Nah, volt ampere ini FYI, dia setara sama kayak watt. Jadi kalau ada 500 kVA sama aja 500 kW. W itu watt. Nah, kita ubah menjadi watt doangan. Berarti di sini dari watt ke kilowatt itu kan dikali 1000. Sama aja kayak ini. Sorry, dari kilowatt ke watt itu dikali 1000. Sama aja kayak dari kilogram ke gram. Kilometer ke meter. Itu tinggal dikali 1000. Gitu ya. Lalu di sini kita punya panjang, punya jarak ya. Kita punya jarak kota L itu 100 km. Kita ubah ke meter ya. Kenapa? Karena hambatan jenis di sini pakai satuannya ohm per meter. Nah, kilometer ke meter sama ini dikali 1000. Terus ada juga arusnya itu 10 ampere. Nah, ditanya adalah persen daya terdisipasi. Oke, caranya gimana, Kak? Oke, gini. Untuk mencari persen daya terdisipasi, rumusnya adalah ini guys, kotak warna merah. Daya terdisipasi dibagi daya awal dikali 100%. Gitu. Ya. Nah, kita harus mencari daya terdisipasi terlebih dahulu. Nah, di sini karena aku punya I, ya karena aku punya ini, aku pakai rumus yang I kuadrat kali R. Tapi R yang aku belum punya, kita cari R terlebih dahulu. Nah, buat jadi R gimana, Kak? Pakai rumus ini. Nah, berarti kalau aku mau nyari R, hambatan menjadi rho massa jenis kan, hambatan jenis si kabelnya dikali dengan L. Berarti 0,002 kali 100.000 dapat 200 ohm. Kita masukin ke sini. Berarti 10 kuadrat kali 200 yaitu 100 kali 200 20.000. Masukin ke sini guys. 20.000 dibagi dengan 50.000, coret nolnya nih. Nih, coret. Ini 3 kan, ini 3 juga. Ini 2, ini 2. Sisa 20 bagi 5 itu 4%. Jawabannya yang A. Gitu. Oke. Next, nomor 13 terakhir. 13 ini kita baca dulu yuk pelan-pelan. Oh,
13 ini tentang pesawat sederhana. Nih, karena ada tuas. Terus ada gaya beban sama gaya kuasa. Oke, ini tentang pesawat sederhana. Nah, ini ada batu beratnya 60 Newton. Terus mau diangkat pakai tuas. Tuas tuh yang begini guys bentukannya nih. Kayak gitu. Terus katanya titik tumpu ke gaya beban itu 2 meter dan jarak titik tumpu ke gaya kuasa adalah 6 meter. Berapa besar gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat batu? Oke, langsung aja kita cek KJ buat sedikit mereview tentang pesawat sederhana. Ini dia pesawat sederhana bagian yang tuas. Bentukannya kayak gini kan? Nah, di sini kita berkenalan dengan yang namanya lengan kuasa dan lengan beban. Jadi lengan kuasa itu adalah jarak dari titik tumpuan ke tempat kita memberi gaya, guys. Gaya dorongnya. Gitu. Kalau lengan beban adalah jarak dari titik tumpuan ke beban. Itu lengan beban. Oke. Okay. Untuk lengan kuasa simbolnya LK, lengan beban simbolnya LW. Nah, kalau di pesawat sederhana itu kan kita kenal yang namanya KM, itu keuntungan mekanis. Rumusnya sama W per F. Nah, bisa juga KM di sini di tuas pengungkit rumusnya adalah LK bagi LW. Ini kita gabungin. Jadilah rumus seperti ini. LK per LW sama dengan W per F. Nah, lanjut ya. Yuk kita bahas soalnya. Apa aja yang ketahui di soal? Di sini ada batu, berarti 60 Newton, berarti sebagai bebannya guys, W-nya. Terus jarak titik tumpu ke gaya beban, berarti sebagai titik tumpu ke gaya beban. Berarti ini ya. Nah, sebagai LW 2 meter. Terus titik tumpu ke gaya kuasa, berarti ini nih. Itu 6 meter, berarti LK-nya 6 meter. Yang ditanyain, berapa besar gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut, berarti F. Gampang banget, tinggal pakai rumus ini nih. LK per LW. Oke, LK per LW sama dengan W per F. Nah, itu yang penting guys, yang penting satuannya wajib sama. Jadi nggak perlu diubah ke sentimeter dulu, atau ke meter dulu, atau ke newton dulu, nggak usah. Yang penting satu sama. Jadi kalau LW-nya pakai meter, maka LK-nya wajib meter juga. Kalau LW-nya CM, maka baru CM juga. Wajib sama satuan. Ya, nah, lanjut. Nih kali silang dapat F-nya 20. Satuannya apa, Kak? Tadi aku bilang, satunya kan sama ya. Berarti kalau W di sini pakainya Newton, ini juga Newton. F. Jawabannya mana, Kak? Yang seperti itu, adik-adik. Sekian untuk penjelasan aku ya mengenai cara ojek tahun 2020. Sampai sini nggak ada yang kan bisa di replay videonya ya, atau kalau mau langsung bertanya juga boleh, langsung PC aja ke WA. Oke, itu ya. Kalau itu aku akan closing saja video kita ya. Dan aku ucapkan terima kasih sudah menyaksikan videonya ya. Dicatat apa yang tadi nah kayak gitu dicatat. Oke, itu poin-poin. Terus belajar garis ya, masih ada 2 lagi. Dadah, you guys. Selamat belajar ya.